berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Badanku, Bu. Siapa? Naila. Kenapa tidak masuk? Alasan sakit ubelan. Oke. Sebelum itu Ibu akan mengecek kefokusan kalian. Jadi cluenya nanti kelipatan 3 kalian bilang dor. Jadi contohnya 1, 2 dor, 4, 5 dor gitu ya. Ya. Oke, dimulai dari belakang. 1, 2, 3. Suruh maju dulu, Bu, please maju. Cobaannya Allah, Bu. Cluenya jangan lupa kelipatan 3 bilang dor ya. Ayo, mulai dari belakang. 1, 2, foto. Yang keras Mbak Ita. Bu, suruh maju tuh, Bu. Jangan terus. 4. 5. Bil. Ngapus. 6. Dor. 8. Lagi, Bu. Kita ulangan. Ayo, mulai Ya, dari fokus maju, Bu. Ya. Maju loh, Bu. nanti kita mulai dari depan. Ayo Mbak Amal. 1, 2, 4, 5. Dor. 7, 8. Dor. Oke, semuanya sudah fokus. Kok gitu sih? Ini Apakah kali Mbak Ita diam? Mampus. Apakah kalian ingat materi sebelumnya tentang gaya dan usaha? Lupa, Bu. Insyaallah. Ingat, Bu. Nah, kan itu usaha dikaitkan dengan materi hari ini. Apa tuh? Coba kalian ingat, jika kalian mendorong atau mengangkat benda yang berat, apakah membutuhkan usaha yang lebih besar? Ya dong. Untuk mengatasi hal tersebut, apakah kita bisa meminimalisir usaha yang kita lakukan? Bisa. Dengan cara apa? Menggunakan alat. Nah, alat apa yang kita gunakan? Nah, itu contoh alat-alat tersebut. Bidang miring, Bu. Ya, itu contoh dari pesawat sederhana. Dan hari ini kita akan membahas pesawat sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama kita mengetahui konsep tentang pesawat sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Yang ketiga, menjelaskan tentang cara kerja pesawat sederhana, dan yang terakhir menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada selamat sama asli mah gak windan. Ojo mono ya, windan wae apik daripada salmon. Apakah ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu Alat seperti untuk memudahkan pekerjaan manusia, Bu. Iya benar. Salah. Yaitu alat yang getar diciptakan. suaranya. Ya, serak. Yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana pesawat sederhana membantu untuk mempermudah pekerjaan kita? Yang pertama yaitu pesawat sederhana dapat meningkatkan besar gaya dan gaya angkat atau dorong pada suatu objek. Nah, contohnya yaitu tuas atau Pengungkit. Ini tadi contohnya apa? Bu izin ke kamar mandi. Oh iya. Mau mandi. Ini tadi contohnya apa yang meningkatkan gaya angkat atau dorong? Tuas pengungkit. Ya.
Yang kedua yaitu untuk meningkatkan jarak Nah, untuk yang kedua ini yaitu untuk meningkatkan jarak agar gaya dapat bekerja. Contohnya yaitu bidang miring. Pada saat sebuah pegawai pabrik kan biasanya ada yang menaikkan barang-barang ke itu. Nah, itu membutuhkan bidang miring agar usahanya lebih cepat. Iya. Dirinya juga. Saya sih dulu. Kan masuk sih. Yang ketiga yaitu dapat mengubah arah gaya yang bekerja. HP-mu mati naik. Ini contohnya yaitu kapak kayu. Jadi semisal kita mau mengapak kayu kan gini ya. Nah, itu contohnya dari mengubah arah gaya yang bekerja. Selanjutnya yaitu ada macam-macam pesawat sederhana. Apa saja? Ada yang tahu? Macam-macam pesawat sederhana. Ya. Membuat jenisnya. Itu Mungkin Bu, katrol, bidang miring. Ya, benar. Apa yang lagi Ci? Order poros. Thank you Ella. Saya Elvira, get out. Terkalahkan. Yang pertama yaitu apa? Suatu ya, mungkin. tak tahu. Ya. Yang kedua ada apa? Katrol. Benar sekali. Yang ketiga ada Bidang miring. Bidang miring. ya bidang miring. Yang terakhir ada roda. Lah yo kan enggak sih Bu, Miss, Ya. Fariha enggak sopan. Sorry, Miss. Fariha Ya. berkata kotor, Miss. Kotor. Untuk pengungkit ada berapa jenis? Ya, tiga. Tua jenis 1, tua jenis 2, tua jenis 3. Ya, benar. Untuk pengungkit ini, cara kerjanya yaitu menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Ini untuk contohnya. Yang pertama, Apa Ibu itu? pengungkit. Oh iya iya. Nah, ini yang pertama yaitu pengungkit jenis 1. Iya 1. Bebannya ada di mana? Di B, yang depan. Barang. Ya. Gaji urutannya yaitu kuasa, titik tumpu dan beban. Contohnya yaitu ya gunting. Jadi bebannya di sini, Iya. terus ini Titik tumpu. ya ini Kuasa. ya benar sekali. Ya Allah. Selanjutnya yaitu ada pengungkit jenis kedua, yaitu contohnya Oh, salah. Enggak itu jenis 1 sayang. Pembukaan tutup Bukan botol. ya. Untuk kuasanya berada di sini, bebannya berada di tengah, dan titik tumpunya berada yang paling kiri. Itu yang ketiga yaitu contohnya yaitu Pinset atau pemotong kuku. iya. Untuk bebannya ada di sebelah Kanan. lalu kuasanya ada di tengah Tengah. dan titik tumpunya ada di kiri. Tapi saya pas potong kuku kan di pinggir. Ya pokoknya ada di tangan. Tapi kok ini di tengah? Apa ini? Ininya. Kok kuasanya di Itu tengah? Google nggak gila ya.
Ya ini saya ngambil dari model. Ya, gak bisa dilawan. Lalu untuk katrol. Katrol ini juga ada 3 macam. Ada yang tahu? Katrol tetap bebas macam ini. Iya. Wih, Saingan Bu Ella sama Elvira saingan. Elvi, Ella, tak aku tak di circleku. Cuma jangan mau sama circle kotor. Untuk katrol tetap ini tidak bisa berubah atau tetap. Dan keuntungan mekanisnya hanya ada 1. Kalau tetap hanya 1 keuntungan mekanisnya. Cuma 1. Contohnya apa katrol tetap? Subur. Ya, selain itu ada apa? Tiang bendera. Ya, itu. Ya. Dan prinsipnya itu gaya kuasa yang dikeluarkan bernilai sama dengan beban. Oh ya. Aku cocok banget dia ini. Berdiam kan gitu kan. Nah, dia yang mana? Keuntungan mekanisnya tadi berapa, Fariha? Keuntungan mekanisnya katrol tetap berapa tadi? 1. Ya, benar. Yang kedua yaitu katrol bebas. Untuk katrol bebas, talinya itu naik ke atas. Katrol bebas. Apa Bu contohnya? Contohnya yaitu biasanya yang buat mengangkat peti kemas yang ada di pelabuhan. Oh, I know, I Maka see. itu bisa bergerak kemana-mana. Iya Bu, I Nah, see, I know. keuntungan mekanisnya berapa? 2. Ya. Jadi jam apa tuh? Alah. Di. Rasanya aku mau ngomong sembul. Aku lagi dulu Yang terakhir yaitu katrol majemuk. majemuk. Contohnya apa? Apa Bu? Contohnya yaitu alat-alat berat yang ada di perindustrian. Oh, gitu. Amal berdul. Al-Fatihah untuk Al-Fatihah. Kucing. Tikus. Kucing. Kebetulan tikus di sini. Al-Fatihah untuk ibu saya. Untuk keuntungan mekanisnya ada berapa kalau katrol majemuk? Yaitu keuntungan mekanisnya yaitu sesuai dengan tali yang ada di katrol majemuk. Oh, gitu. Berarti Nah, kalau talinya beda ya 3 Bu ya? Iya, benar. Gitu toh. Bukan di Jokowi. Untuk bidang miring, ada yang tahu contohnya bidang miring? Papan itu Bu ya? Iya, papan, tangga, apalagi Yang rumah miring di Facebook. Rooming kan. kapak. Kalian tahu kapak yang buat mecah itu? Tahu. Lalu juga termasuk bidang miring. Kok bisa Bu? Karena miring ya pakainya. Kalau pakainya lurus gak bisa. Iya, benar. Oh, gitu. Soalnya kan kayak mempermudah. Ya, I know. I Palu. see. Miring juga pakai bukan. Tapi skrup yang buat oven itu loh. Itu bidang miring. Tapi palu juga miring pakainya. Ini nggak tergantung pakai. Alhamdulillah berisik Bu. Kalau aku bertanya kok kan palu juga miring pakainya. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Dan yang terakhir yaitu roda berporos. Ada yang tahu contoh roda berporos? Arko. Yang paling gampang dan biasanya Roda iya, sepeda. benar sekali. Kenapa kok disebut roda berporos? Karena kalau nggak Ada memiliki poros. Iya, betul. Rodanya Betul. di
menghubungkan ke porosnya, yaitu yang bagian rantai. Oh. Itu namanya roda berporos. Promos. Ragus. Aku gak mau Nah, roda berporos ini menggunakan prinsip yaitu dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda. Jadi kan kalau digoes kan banyak kan ikut bergerak. Ya. Jadi itu prinsip dari roda berporos dan itu dapat membantu mempermudah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu, bisa membawa saya ke diri. Iya, benar sekali. Apakah dari materi ini ada Belum. yang ditanyakan? Belum. Kalau belum ada, kita akan mengerjakan LKPD. Kok nggak game Bu? Waktu tersisa 4 menit. Soalnya, ya, ini game saya. Untuk kelompoknya dibagi menjadi 2 ya. Oh, mawar melatih itu loh Bu. Ya, jadi berhitung mulai dari depan aja. Mawar. Ya, betul 2 aja. Ada 2 aja. Mawar melatih Bu. 1. Mawar. 2. 2. 1. 2. Bu, ini Baitan, baitan. Apa Berapa? 1. Ya, HP-nya disita aja. Disita, Bu. Bu, nanti ibu Suruh ambil orang tuanya ya. Iya Bu, suruh biar orang tuanya. pada LKPD ini kita akan mengerjakan yaitu yang pertama ada mengamati, yang kedua ada merumuskan pertanyaan, yang ketiga ada membuat hipotesis, yang keempat mengumpulkan data. Jadi di bagian ini kalian harus mengamati Data. iya, Kirain maksudnya mengamati saya, itu Bu. mengamati Iya, Bu. jenis pesawat sederhana yang sudah kalian bawa. Iya Bu. Bu. Dan yang terakhir menarik kesimpulan dan refleksi. Jadi Oke. sekarang silahkan dikerjakan. Sudah. Iya Bu. Yes Miss. Sudah Miss. Saya kasih waktu kurang 2 menit lagi. Iya. Di? Jawabanmu apa? Dikoreksi baik-baik ya. Anda nyontoh Bu. Jika sudah selesai nanti perwakilan kelompok maju satu-satu. Sudah selesai Mbak Fariha? Sudah. Oke, boleh maju untuk presentasi. Bu balik Bu, cukup banget sih. Mbak Livi awal ya. Kademan. Oh salah. Untuk kelompoknya Fariha menjawab nomor 1 sampai 3 ya, sampai membuat hipotesis. Kok banyak Bu? Iya. Oke. Untuk soal 1 mengamati. Pertanyaannya, bagaimana alat memudahkan perjalanan manusia? Alat sederhana mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat, memindahkan, atau menggeser benda sehingga pekerjaan menjadi mudah. Untuk soal yang kedua, apa yang terjadi jika ditumpuk gaya atau beban dirubah? Beban pasti ditumpuk gaya atau beban mempengaruhi gaya yang diperlukan. Ditumpuk didekatkan ke beban akan membuat gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Ketiga, bagaimana perbandingan usaha sebelum dan sesudah menggunakan alat? Usaha lebih kecil ketika menggunakan sederhana dibandingkan jika dilakukan tanpa alat. Oke. Dari kelompok 2 apakah ada yang sama dengan jawaban Fariha? Sama. Boleh dulu. Untuk yang nomor selanjutnya kelompok 2 boleh maju. Rida yang maju Rida. Jangan lihat pacarku. Hai, aku kelompok 2. Kelompok mawar jahat. Kelompok ular dong. Kelompok tikus. Kelompok kucing. Ibut-ibut kayak aku. Lihat esok memuji dia sendiri. Membuat dugaan atau hipotesis. Jawaban C. Kelompok saya menuliskan dugaan sementara tentang bagaimana pesawat sederhana memudahkan pekerjaan manusia. Dengarkan teman-teman. Teman-teman didengarkan. Yang pertama, pesawat sederhana dapat mengurangi gaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan
berbeda. Yang kedua, posisi titik tumpu yang tepat pada tuas akan mempengaruhi besarnya gaya yang dibutuhkan. Yang ketiga, katrol majemuk dapat memperkecil gaya lebih besar dibandingkan katrol tunggal. Oke, baik, boleh duduk. Saya kok beda jawabannya, Bu? Apa? Jawabannya beda. Iya, yang nomor berapa? Coba dijelaskan kalau beda. Enggak, Bu, udah. Ternyata Sok-sokan, Bu. Oke, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? saya, Bu. Apa? Jadi konsep pesan sederhana yaitu oleh diciptakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu pesawat sederhana adalah alat yang diciptakan untuk mempermudah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pesawat sederhana juga memiliki prinsip dan cara kerja yang berbeda, namun memiliki mekanisme cara kerja yang sama. Jadi untuk sama-sama untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas yaitu membuat model katrol tetap dari bahan bekas. Oke, Bu. Oke. Oke, jelas tugasnya? Jelas. Nah, baiklah kalau seperti itu kita akan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, kok yang belakang nggak disuruh maju Bu tadi? Lu kan pertama gimana sih? Gimana sih kan udah main aja dari tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.